sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, saat ini tengah mengerjakan salah satu proyek strategis nasional, yaitu Bendungan Lewi Keris, yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Bendungan Lewi Keris ini merupakan salah satu bendungan tipe zonal dengan inti-inti tegak urugan batu yang memiliki ketinggian 84,9 meter. Daya tampung air bendungan ini bisa mencapai 81,44 juta meter kubik dan memiliki usia guna waduk sampai dengan 50 tahun. Bendungan Lewi Keris dibangun di atas lahan seluas 230 hektar yang terdiri dari lahan fasilitas umum dan sejumlah daerah genangan. Kini, pelaksanaan pembangunan bendungan tersebut sudah mencapai 82% dari pembangunan keseluruhan, yakni berupa pembangunan 2 unit terowongan air tipe tapal kuda dengan diameter 6,25 meter yang memiliki panjang masing-masing 1079,8 dan 1054,8 meter, dan memiliki spillway pelimpahan pintu samping serta pelimpahan pintu tegak. Lewi Keris kelak bisa menjadi salah satu sumber bagi perluasan pengairan, khususnya untuk wilayah Ciamis, Banjar, Cilacap, dan daerah selatan Provinsi Jawa Tengah, di mana bendungan ini mampu mengairi lahan dan sawah sampai 6.600 hektar. Selain bisa digunakan untuk pengairan, kawasan ini juga sangat berpotensi dijadikan sebagai kawasan pariwisata dan menjadi salah satu sumber air bersih untuk wilayah Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Tasikmalaya, dengan rata-rata penyaluran air sebesar 850 liter per detik. Bahkan, Lewi Keris bisa menjadi salah satu potensi sumber energi listrik tenaga air, di mana kawasan ini nantinya bisa menyuplai listrik sampai 29 MW yang bersumber dari 2 turbin. Alhamdulillah, hari ini progres kita sudah mencapai 80% untuk sekitar 80% untuk keseluruhan pekerjaan di proyek Bendungan Lewi Keris ini, Pak. Di paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, paket 5, jadi yang 4 paket itu sudah selesai. Itu pekerjaan spillway, pekerjaan terowongan, dan pekerjaan jalan akses. Nah, sekarang tinggal paket 1 yang lagi pengerjaan di bendungan utama. Bendungan Lewi Keris mampu memberi manfaat untuk wilayah Tasikmalaya, wilayah Ciamis, dan wilayah Banjar itu berupa air baku, Pak. Air baku dan pariwisata. Nah, sementara untuk listrik itu di sekitaran 20 MW. Kita untuk target di Desember 2023 itu kita bekerja keras untuk bisa selesai di Desember 2023. Pembangunan paket 1 pengurugan untuk bendungan ditargetkan bisa rampung pada bulan Oktober ini. Namun, karena diterpa musibah berupa bencana alam beberapa waktu lalu, pengerjaan diperkirakan baru bisa rampung pada bulan Desember 2022 mendatang. Salah satu inlet bendungan tersebut tidak kuat menahan volume air Sungai Citanduy yang meluap karena adanya intensitas hujan yang cukup tinggi, sehingga air itu pun limpas dan berhasil masuk ke dalam bendungan utama. Dampaknya, dari 13 alat berat yang sedang beroperasi, 11 diantaranya tidak terselamatkan dan terseret limpasan air yang masuk ke bendungan utama. Pihak BBWS menyebut tidak terantisipasinya bencana ini lantaran sensor air yang dipasang di sekitar jembatan Cirahong telah terlebih dahulu hanyut terbawa arus, sehingga para petugas di lapangan tak sempat mengetahui adanya limpasan air yang cukup besar. Untuk progres Bendungan Lewi Keris paket 1 itu sekarang di 80%-an, Pak. Jadi sampai dengan sekarang itu kita 80%. Target penyelesaian yang awalnya itu di Oktober tahun 2022 akibat kejadian force majeure yang kemarin itu kemungkinan akan meleset sampai dengan Desember tahun 2022. Untuk saat ini sekarang pasca kemarin tanggul pengarah inlet limpas itu kita sekarang lagi perbaikan tanggul inlet. Jadi kita juga melakukan peninggian juga, Pak, di tanggul inlet sekitar peninggian sekitar 5 meter dari ketinggian kemarin. Jadi
Selain meninggikan juga kita memperbesar dimensi dari tanggul yang ada kemarin. Untuk kronologisnya sebenarnya kemarin itu secara tiba-tiba Pak ya. Jadi kejadiannya di jam 11 malam ya. Jadi kemarin itu saya masih bekerja, ada satu alat yaitu doser, karena itu satu-satunya alat yang kita sisakan untuk meratakan pekerjaan. Nah itu pas kejadian itu tiba-tiba air meluap dari dinding dari tanggul inlet, tanggul pengarah inlet. Kemudian setelah dia melaporkan ke HSE kemarin itu langsung dilakukan evakuasi. Cuman karena saking kencangnya dan limpasan air itu dari 13 unit yang ada, kita cuma bisa evakuasi 2 unit Pak. Jadi 11 unit kita nggak bisa evakuasi karena membahayakan pekerja. Jadi untungnya kemarin nggak ada pekerja yang jadi korban Pak, nihil. Jadi kemarin cuma kita bisa evakuasi dari 13 unit, 2 unit kita evakuasi. Ya, saya cuma mau menegaskan aja di sini, jadi untuk masyarakat luas, jadi bahwa kemarin terjadi kabar di media sosial mengatakan bahwa bendungan Louis Kris jebol itu salah. Jadi bendungan Louis Kris belum jadi. Yang ada adalah air melimpas karena debit Sungai Citanduy sangat besar sekali di luar kapasitas dari perencanaan kita di Q25. Yang datang adalah Q200 yang airnya tanggul pengarah inlet kami limpas mengakibatkan gerusan yang mengakibatkan air itu mengalir kembali ke bendungan Louis Kris yang sedang tahap konstruksi. Jadi itu untuk hal yang mengatakan bahwa di lapangan itu bendungan Louis Kris jebol itu sangat salah. Mudah-mudahan masyarakat bisa mengerti karena ini adalah kejadian alam yang mungkin kita nggak bisa melawan, kita cuma bisa ya mengusahakan agar bencana itu tidak terjadi lagi. Jadi kami berusaha untuk meninggikan tanggul pengarah inlet lagi. Jadi dengan harapan ketika datang dengan debit yang seperti kemarin itu masih bisa tertampung untuk timbunan cover dam maupun tanggul pengarah inlet. Jadi saya menjelaskan ke masyarakat bahwa tidak ada kata-kata atau berita di lapangan itu bahwa bendungan Louis Kris jebol. Yang ada adalah limpasan air akibat debit Sungai Citanduy yang sangat luar biasa melimpas ke tanggul pengarah inlet yang mengakibatkan air mengalir kembali ke Sungai Citanduy yang lama yang menjadi tempat konstruksi bendungan Louis Kris. Untuk pelaksanaan pengurugan diambil dari kuari Gunung Panghajar yang berada di sekitar wilayah Kecamatan Karangjaya, yakni berupa bebatuan yang diangkut melalui akses jalan khusus sepanjang 13 km. Kalau untuk material rockfill atau timbunan batu kita ambil dari kuori Pak, kuori namanya kuori Gunung Panghajar, jaraknya sekitar 14 kilo dari bendungan. Kita angkut dengan menggunakan armada dump truck tronton ya. Terus kalau untuk zona inti kita ada namanya boro Pak, boro area. Jadi itu menggunakan tanah merah, jaraknya sekitar 2 km dari timbunan ya. Jadi dari studi kasus studi penelitian di sana itu studi teknis. Jadi di sana itu kita cuma mengambil kalau gunung itu kita cuma potong tumpeng sebelah Pak. Jadi nggak potong tumpeng rata, kita potong tumpeng sebelah itu udah sangat-sangat cukup sekali karena di sana untuk cadangan materialnya sangat luar biasa. Kita cuma ngambil potong tumpeng sebelah, ibaratnya cuma paling diambil sepertiga Pak dari gunung itu yang volume gunung itu. Program pembangunan strategis nasional yang digagas Presiden Jokowi ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dan pariwisata. Ditargetkan bendungan ini akan selesai pada pertengahan tahun 2023 mendatang.